Sudah hadir makanya beliau Menteri Dalam Negeri. Kalau belum hadir? Menteri Dalam Perjalanan. Wah, mungkin seperti itu. Karena belum hadir ya kan. Karena sudah hadir Menteri Dalam Negeri. Kalau belum hadir Menteri Dalam Perjalanan. Menuju ke tempat ini. Pernah saya azan jam 10 pagi saya azan Pak. Oke. Sama itu, bapak-bapak berbondong-bondong. Tong, kamu ini aliran apa? Jam segini azan. Saya yang bingung, bapak-bapak ini yang aliran apa? Saya tadi azan subuh, bapak-bapak nggak datang. Ini jam 10 saya azan malah pada datang. Bapak ini aliran apa? Tiba-tiba melihat ada satu lembar uang 100.000 jatuh. Oke. Bukan milik kamu, Ya. tidak tahu milik siapa. Iya. Kamu ambil atau tidak? Ini nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Saya ambil, tapi nggak buat sebentar dong. Nggak buat saya berikan ke kotak amal atau ke orang yang lebih berhak. Saya berikan. Banyak orang yang membuat alasan sedemikian rupa supaya mengambilnya itu dimaklumi. Tetapi ketika uang sudah dipegang belum tentu berjalan sesuai dengan niatnya. Ini contoh, 100.000 diambil, niatnya saya sumbangkan, jalan ada orang jual es, beli es, bisa jadi, iya kan Pak ya? Kalau Bapak nggak Bapak, kalau saya seperti itu saya nggak akan ambil uang. Bener nggak Bapak ambil? Saya nggak akan ambil. Kok nggak diambil? Lo kan sudah kamu ambil. Duh, kan jelas tadi Pak ya, uang yang jatuh kan cuma 100.000 selembar, sudah dia ambil. Nah, saya ngambil apa? Udah, saya harus nunggu ada yang jatuh lagi baru bisa ngambil. Wah, ini beda kualitas Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya. Luar biasa pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Mahfud sudah mengundang saya untuk hadir di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa hadir di kita di sini untuk pemilu damai. Iya. Kamu jangan mulai manas-manasi. Maksudnya? Jadi kalau orang tahu hierarki, Iya. itu damai pasti bisa terwujud. Oke. Saya terima kasih ke Pak Mahfud. Kamu terima kasih ke saya, yang ngajak kamu itu saya. Hierarkinya harus gitu Pak ya. Iya, Kalau kamu langsung ke Pak Mahfud, nanti lain kali Pak Mahfud langsung ngajak kamu, nggak ngajak saya. Iya. Hierarki. Iya. Jadi harus pas. Jadi sudah hadir juga selain Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri. Iya Pak. Tadi itu selamat malam Pak. Oh beliau Tepuk sudah. tangan buat beliau berdua. Beliau sudah hadir di sini ya? Ya karena sudah hadir makanya beliau Menteri Dalam Negeri. Kalau belum hadir? Menteri Dalam Perjalanan. Wah mungkin seperti itu. Karena belum hadir ya kan. Karena sudah hadir Menteri Dalam Negeri. Kalau belum hadir Menteri Dalam Perjalanan. Menuju ke tempat ini. Cocok ini orang kami itu. Cocok, pintar. Oh jadi juru kampanye gitu memang pas tuh. Mulutmu itu bisa kanan kiri gitu. Ya memang kadang-kadang orang diberi kelebihan ya. Iya. Salah satu kelebihan saya itu karena banyak kekurangan. Emang nggak ada yang nawarin kamu jadi di dalam pemilu ini kan menjelang pemilu. Pasti ada yang nawarin kamu jadi caleg dari partai-partai lah. Ini mohon maaf nanti apa ya, dikira pamer kalau, tapi ini fakta ya. Oke. Bukan masa pemilu ini saja, jadi sudah lama saya memang ditawarin banyak partai untuk pilkada gitu Pak. Ditelepon untuk jadi wali kota, Iya. jadi wakil wali kota, Iya. jadi wakil gubernur, banyak partai mana telepon. Saya tunggu-tunggu, saya telepon balik, ini jadi nggak sih? Saya tunggu-tunggu nggak telepon lagi gitu. Makanya saya telepon balik, ini jadi nggak? Saya bilang gitu. Alhamdulillah akhirnya. Kalau ini menjelang 2024. Ya saya memang sudah mempersiapkan diri. Ditawarin juga? Saya ditawari, bahkan ini ditawari oleh partai, saya dapat nomor urut jadi. Wis, nah ini menarik ini. Banyak partai besar yang pasti nawarin Bapak. Ditawarin Mas ikut aja nanti dapat nomor urut jadi. Kenapa nggak mau? Karena saya pikir begini, saya susah loh itu, susah loh Mas mendapat kesempatan seperti itu. Iya memang mungkin susah ya, dapat nomor urut jadi susah. Tapi kalau saya pikir, iya. Saya itu urut ke Haji Naim, nggak pakai nomor jadi. Jadi harusnya
Jadi nggak perlu nomor urut jadi. Wong saya urut gaji Naim nggak pakai nomor aja jadi kok. Ya, jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang bagaimana kita melihat. Oke. Jadi bagaimana kita melihat. Makanya hal-hal yang sensitif terutama ya, kita harus bisa memfilter itu. Ya, hoax apa akan mulai bertebaran. Apalagi isu-isu yang berkaitan dengan mungkin ya masalah agama, masalah ras, itu yang sangat sensitif harus kita saling menjaga. Pernah punya pengalaman ini? Saya itu dulu kan aktif di masjid dekat rumah saya waktu masih muda dulu. Saya pernah digeruduk orang satu kampung. Karena? Gara-gara saya azan asar saat maghrib. Wah itu. Ya itu salah kamu lah. Kok salah saya gimana? Azan asar pas maghrib. Azan asar sama azan maghrib itu kan sama persis. Yang beda cuma azan subuh, ada as-sholatu khairum minan naum ada. Iya. Kalau asar sama maghrib azannya kan sama persis Pak Mahfud ya? Iya. Saya digeruduk. Kok bisa tahu mereka membedakan saya azan asar dan azan maghrib? Iya. Itu kan sok tahu orang-orang berarti Pak ya? Iya. Orang saya yang azan perasaan persis sama. Iya. Pernah saya azan jam 10 pagi saya azan Pak. Oke. Sama itu, bapak-bapak berbondong-bondong. Tong, kamu ini aliran apa? Jam segini azan. Saya yang bingung, bapak-bapak ini yang aliran apa? Saya tadi azan subuh, bapak-bapak nggak datang. Ini jam 10 saya azan malah pada datang. Bapak ini aliran apa? Jadi kadang-kadang hal seperti itu kita itu boleh. Jadi intinya adalah jangan gampang menyalahkan orang lain. Tapi introspeksi itu lebih penting daripada bagaimana kita menyalahkan orang lain. Wes, mantap. Intinya gitu. Bukan kita ingin menjadi paling benar, tetapi menjaga kebenaran bersama itulah yang utama. Benar. Tepuk tangan Pak, enggak apa-apa tepuk tangan. Yang panjang juga enggak apa-apa Pak. Ini yang saya biar agak bangga gitu Pak. Nah, berkaitan menjadi seorang pemilihan umum kan sebentar lagi. Ya, wakil rakyat, caleg dan lain sebagainya. Sudah. Karena tidak gampang untuk menjadi seorang pejabat itu memang tidak gampang. Memang kalau kita menjadi pemimpin kemudian mungkin calon wakil rakyat. Itu satu hal menurut saya yang harus saya garis bawahi ya. Bahwa harus punya sifat amanah. Itu yang utama itu. Apalagi menjadi pemimpin. Ketika orang diberi kekuasaan, diberi wewenang, kemudian menjadi wakil rakyat, itu amanah yang utama. Yang utama. Amanah dalam arti sebenarnya amanah. Bukan amanah. Beda Bapak, tulisannya sama, penggalan sedikit aja. Amanah dan amanah. Nah, ketika kita merasa amanah, nah punya kekuasaan, punya anggaran, begitu merasa amanah, ceroboh. Menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan anggaran. Tidak gampang ya itu ya? Tidak gampang, makanya karakter orang itu harus kita bangun mulai sekarang. Bapak Ibu, ini dua orang beda karakter. Kita akan menilai. Apa? Contoh, ini kaitannya amanah. Misalnya, seorang akbar jalan di jalan yang sepi, tidak ada orang. Tiba-tiba melihat ada satu lembar uang 100.000 jatuh. Bukan milik kamu, tidak tahu milik siapa. Kamu ambil atau tidak? Ini nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Saya ambil, tapi nggak buat sebentar dong. Nggak buat saya berikan ke kotak amal atau ke orang yang lebih berhak. Saya berikan. Banyak orang yang membuat alasan sedemikian rupa supaya mengambilnya itu dimaklumi. Tetapi ketika uang sudah dipegang belum tentu berjalan sesuai dengan niatnya. Ini contoh 100.000 diambil, niatnya saya sumbangkan, jalan ada orang jual es, beli es, bisa jadi, iya kan Pak ya? Kalau Bapak kalau saya seperti itu saya nggak akan ambil uang. Bener nggak Bapak ambil? Saya nggak akan ambil. Kok nggak diambil? Lo kan sudah kamu ambil. Duh, kan jelas tadi Pak ya, uang yang jatuh kan cuma 100.000 selembar, sudah dia ambil. Nah, saya ngambil apa? Udah, saya harus nunggu ada yang jatuh lagi baru bisa ngambil. Wah, ini beda kualitas Pak. Sama. Makanya tadi ini contoh lagi. Apa? Ini hal yang kalau itu kan nemu ya jatuh kan kita nggak tahu kapan. Misalnya konteksnya kerja. Kamu dapat honor. Bagaimana kamu membagi uang ini untuk tanggung jawabmu pada keluarga? Ya misal nih, saya dapat job.
3 juta lah. Misalnya. Kalau saya ini saya ambil dulu 1 juta, yang 2 juta untuk istri. Ini uang laki-laki lah istilahnya. 2023 masih ada suami yang seperti ini. Banyak orang seperti itu, Pak. Jangan ngomong banyak, yang lain belum tentu. Anda ya Anda aja. Iya, 3 juta, 1 juta saya ambil, 2 saya kasih. Saya bukan sok, tapi saya tidak pernah seperti itu. Nggak pernah ngambil? Saya nggak pernah. Masa nggak pernah? Saya nggak pernah ngambil job kok cuma 3 juta itu, nggak pernah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini berarti 3 juta masih diambil Pak. Job. Oh berarti saya ngasih kamu kebanyakan selama ini. Wah perlu dievaluasi. Ternyata 3 juta masih diambil. Iya, Pak. Kadang-kadang orang itu punya ukuran yang berbeda. Baik, nah berkaitan dengan rangkaian pemilu ini sudah dimulai rangkaian pemilu, mulai pendaftaran caleg, Bahkan pendaftaran mulai capres, tahun lalu sudah semua. Kemudian pendaftaran capres belum. Belum. Nanti rangkaian itu yang paling rawan ini Pak, itu setelah masa kampanye. Ya. Nah, ini yang paling rawan. Ada masa kampanye, kemudian ada masa tenang, baru setelah itu apa namanya? Pemilu. Masa tenang itu tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Apa? Jadi ini kurang tepat. Jadi kalau masa tenang, ya itu habis kampanye nih. Kemudian masa tenang itu 11 Februari sampai dengan 13 Februari. Tadi sudah disampaikan Bapak Menko Polhukam. Iya. Acara ini diselenggarakan supaya masyarakat kita ini bisa menghadapi dan menjalani pemilu dengan damai. Iya. Jadi masa tenang bukan 11 sampai 12 Februari. Apa? Justru mulai sekarang kita juga berharap masa itu tenang. Jangan sampai gaduh, jangan sampai terjadi. Masa tenang itu harus mulai sekarang. Sampai nanti saatnya pemilu, selesai pemilu. Masa tenang cuma 11-12 Februari. Sebelum itu boleh gaduh, boleh bertengkar. Masa itu yang double S Pak. Iya, masanya itu yang S-nya 1, masa tenang. Bukan yang masa S-nya 2. Masa tenang bukan yang masa tenang. Masa. Iya. Nah ini S-nya 1 apa 2? Ayo saya tanya sekarang. Ini kan relatif Pak ya. Ayo ini saya ngomong masa. Ini S-nya 1 apa 2? 1. 2. Lagi. Masa. 2. Ah ini baru 1. Artinya hal seperti itu kan relatif. Masa tenang. Tapi masa tenang dalam kaitan waktu memang diberikan antara 11 sampai 12 Februari setelah kampanye. Iya. Tetapi yang namanya masa atau masyarakat itu harus kita buat tenang. Iya. Karena ini namanya pesta demokrasi. Iya. Ini hajatan kita seluruh bangsa Indonesia. Kita harus semua bergembira, tenang supaya bisa berjalan dengan baik. Lancar sampai masyarakat masuk yang namanya bilik. Betul. Tepuk tangan dulu. Sampai masyarakat masuk yang namanya bilik suara. Namanya bilik suara, tapi begitu masuk bilik, kita nggak boleh mengeluarkan suara. Kadang-kadang saya bingung. Kalau kita masuk studio rekaman, di dalam rekaman Pak. Iya. Ini masuk bilik suara, tapi kita teriak-teriak nggak boleh. Saya coblos nomor berapa nggak boleh. Jadi bilik suara, tapi tidak boleh mengeluarkan suara. Iya. Harusnya ini bilik tanpa suara. Oke Pak, Alhamdulillah. baik, nanti kita akan hadir kembali. Nanti akan ada diskusi yang luar biasa dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama juga akademisi. Orang-orang penting lah yang hadir di sini. Ya, beliau-beliau ini orang penting semua ya. Bapak misal jadi pejabat itu Bapak jadi orang penting, mantap. Buat saya memang menjadi orang penting itu mungkin luar biasa. Iya, apalagi secara akademis Bapak sudah memenuhi. Ini manas-manasi kamu ya emang ya. Tapi memang kalau saya manusia itu terbagi menjadi 3. Oke. Yang pertama tadi jadi orang penting. Seperti 1. beliau-beliau ini jadi orang penting. Oke. Ada lagi yang penting jadi orang. Yang kedua. Ada itu golongan yang gitu. Kalau Bapak? Pertama jadi orang penting, yang kedua yang penting jadi orang. Kalau saya yang ketiga. Apa itu? Yang penting orangnya jadi. Maksudnya? Ya kayak gini nih, saya ditelepon Pak Mahfud diundang, yang penting jadi, ini saya seneng. Ini kalau ditelepon terus nggak jadi, aduh sedih saya. Buat saya yang penting orangnya jadi itu lebih menyenangkan. Apalagi dalam masa kampanye dan caleg, yang penting orangnya jadi. Nah, karena tujuannya seperti itu. Dan jangan lupa setelah jadi
tetap amanah. Amin. Nah, ini kita akan lanjutkan, nanti saya akan menyimpulkan dari diskusi yang ada di Ibu. depan. Jadi mudah-mudahan berkenan, nanti Pak Ahmad Syaroni nanti yang ingin saya disampaikan akan saya simpulkan. Sering ngajak tukar pendapat. Saya sering ngajak diskusi beliau-beliau ini. Oke. Ya beliau-beliau nggak pernah mau sih. Saya tapi sering ngajak. Jadi mungkin sampai di sini dulu, kita akan ikuti acara selanjutnya. Kita berjumpa lagi. Saya Cak Lontong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.